Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, kembali lagi di pelajaran Fisika 10 IPA. Hari ini kita akan mempelajari tentang tumbukan, lanjutan materi momentum dan impuls. Nah, jadi diharapkan anak-anak sudah mempelajari video pembelajaran sebelumnya tentang momentum dan impuls. Nah, sebelum kita mempelajari tentang tumbukan, di sini Ibu ada pertanyaan, mengapa mobil yang terpental saat terjadi tabrakan dengan kereta api? Nah, silakan anak-anak untuk menjawab pertanyaan ini melalui link yang telah Ibu berikan di WhatsApp Group serta Google Classroom. Nah, ini akan menjadi pertanyaan yang nantinya anak-anak bisa menjawab setelah mempelajari tentang tumbukan. Apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Ada 3. Yang pertama, yaitu kita akan mengetahui apa itu tumbukan. Yang kedua, apa saja jenis-jenis tumbukan. Yang ketiga, bagaimana menyelesaikan persoalan yang berhubungan dengan tumbukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam proses tumbukan atau bahasa dalam kehidupan sehari-harinya itu adalah tabrakan, itu pasti akan menggunakan hukum kekekalan momentum. Materi momentum kita sudah pelajari sebelumnya bahwa momentum adalah hasil kali dari massa dan kecepatan. Nah, artinya ketika dia sifatnya kekal, otomatis jumlah momentum sebelum tumbukan itu akan sama dengan jumlah momentum sesudah tumbukan. Nah, ketika dirumuskan secara matematis, sigma P sebelum sama dengan sigma P sesudah. Nah, karena ini adalah tumbukan di antara dua buah benda atau lebih, maka kita menggabungkan benda tersebut menjadi benda satu atau benda dua, atau benda berikutnya. Jadi di sini kita gunakan 1 dan 2 saja. P1 tambah P2 sama dengan P1 aksen tambah P2 aksen. Aksen di sini artinya adalah setelah tumbukan. Nah, karena momentum massa dikali kecepatan, jadi kita kalikan M1 kali P1 tambah M2 kali P2 sama dengan M1 kali P1 aksen tambah M2 kali P2 aksen. Di mana P adalah momentum dengan satuan kilogram meter per sekon, massa kilogram, P itu adalah kecepatan. Nah, ini ilustrasi bagaimana sih proses sebelum tumbukan, ketika tumbukan, dan sesudah tumbukan. Sebelum tumbukan misalnya ada dua benda, dua buah massa dengan arah yang berbeda, satu ke kiri, satu ke kanan, dengan kecepatan tertentu. Nah, ini akan terjadi tumbukan, kemudian setelah tumbukan mereka akan bergerak masing-masing ataupun terpental dengan kecepatannya masing-masing. Nah, kita akan mempelajari jenis-jenis tumbukan dalam konsep fisika, yaitu ada 3. Yang pertama itu adalah tumbukan lenting sempurna. Tumbukan lenting sempurna ini nanti dia setelah tumbukan akan terpental maksimal masing-masing benda tersebut. Nah, yang kedua itu adalah lenting sebagian, dan yang ketiga itu tidak lenting. Ketiga jenis tumbukan ini dibedakan berdasarkan nilai koefisien restitusi atau biasanya dirumuskan dengan E. Nah, E itu adalah nilai dari negatif perubahan kecepatan setelah tumbukan dibagi dengan perubahan kecepatan sebelum tumbukan. Kalau kita jabarkan berarti min V2 aksen kurang P1 aksen per V2 kurang P1. Nah, kita akan bahas yang pertama yaitu tumbukan lenting sempurna. Kapan sih terjadinya tumbukan lenting sempurna? Tumbukan lenting sempurna ini akan terjadi itu ketika tumbukan ini tidak terjadi kehilangan energi kinetik. Artinya, sebelum dan sesudah tumbukan, energi kinetik mereka totalnya adalah sama atau tetap. Nah, pada tumbukan lenting sempurna ini berlaku 2 hukum kekekalan. Yang pertama, hukum kekekalan momentum, dan yang kedua, hukum kekekalan energi kinetik. Momentum tadi sudah kita bahas, ini rumusannya. Kemudian hukum kekekalan energi kinetik, karena kita sudah mempelajari usaha dan energi kinetik adalah setengah mv kuadrat, maka kita jabarkan seperti ini. Ini untuk benda 1, benda 2, ini benda 1 setelah tumbukan, benda 2 setelah tumbukan.
Nah, untuk lenting sempurna, nilai koefisien restitusinya atau E-nya itu maksimal, yaitu sama dengan 1. Nanti ini akan kita gunakan dalam penyelesaian soal untuk bagaimana kita mengidentifikasi bahwa itu lenting sempurna atau tumbukan jenis lainnya. Nah, yang kedua itu adalah tumbukan lenting sebagian. Tumbukan lenting sebagian ini tidak sama seperti lenting sempurna. Setelah tumbukan akan terjadi energi kinetik yang hilang. Artinya, hilangnya energi kinetik ini bukan hilang tidak bernilai, tetapi berubah menjadi energi lainnya atau berubah menjadi bentuk lainnya. Misal seperti tumbukan antara goli satu dengan goli lainnya. Pasti kita akan mendengarkan bunyi. Nah, bunyi itu adalah bentuk energi yang hilang dari proses tumbukan. Atau bisa jadi misalnya pecahan dari goli tersebut atau kemudian misalnya panas. Setiap benda yang bertumbukan atau bergesekan pasti akan mengalami panas. Nah, itu adalah bentuk-bentuk energi yang hilang setelah proses tumbukan. Akibatnya, energi kinetik sebelum tumbukan lebih besar daripada energi kinetik sesudah tumbukan. Nah, di sini penerapannya biasanya dalam kehidupan sehari-hari itu selalu banyak karena tidak ada yang sempurna tumbukan itu dalam kehidupan sehari-hari atau misalnya tumbukan yang terpental dengan koefisien restitusi 1. Nah, penerapannya di sini misalnya seperti bola basket yang kita mainkan, ketika misalnya kita dengan pantulan pertama sampai ke pantulan ke berikutnya, pasti itu ketinggiannya memiliki ketinggian yang berbeda. Nah, di sini setelah kita menggunakan konsep tumbukan lenting sebagian, diperolehlah rumusan untuk pantulan bola atau pantulan benda itu adalah E sama dengan akar dari H2 per H1 sama dengan akar H3 per akar H2. Nah, ini adalah H2 itu ketinggian kedua, H1 ketinggian awal atau ketinggian mula-mula, H3 sampai seterusnya itu adalah ketinggian setelah pantulan kesekian kalinya. Nah, untuk lenting sebagian, nilai koefisien restitusinya itu di antara 0 sampai 1. Bisa jadi 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, sampai seterusnya. Yang penting kurang dari 1, lebih dari 0. Nah, yang terakhir yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Ciri khusus untuk tumbukan jenis ini adalah ketika setelah tumbukan, kedua benda ini tidak terpisah. Artinya bisa saja kedua benda ini menempel, bersatu, atau ibaratnya bersarang. Misalnya peluru bersarang di sebuah benda. Nah, ini kedua benda yang awalnya terpisah sebelum tumbukan itu akan menjadi satu atau bergabung setelah tumbukan. Ini ciri khususnya. Nah, setelah tumbukan, kedua benda tersebut akan bergerak bersama-sama, sehingga V1 aksen benda 1 setelah tumbukan, V2 aksen benda 2 setelah tumbukan itu akan bernilai sama. Misal kalau misalnya benda yang bergerak ke kanan, maka dua-duanya akan ke kanan. Kalau benda bergerak ke kiri, maka dua-duanya akan ke kiri. Nah, jadi di sini V aksennya kita gabungin, yaitu M1 tambah M2 kali V aksen. Karena massa kedua bendanya itu adalah bersatu, jadi kita gabungin total massa M1 dan M2. Untuk tidak lenting sama sekali, koefisien restitusinya bernilai 0. Nah, ini ada beberapa contoh soal. Yang pertama, dua buah benda bergerak saling mendekati seperti gambar. Ada benda A dan benda B bergerak yang satu ke kiri, satu ke kanan dengan nilai kecepatan dan massa masing-masing. Kedua benda bertabrakan dan menyebabkan benda B berbalik arah dengan kecepatan 6. Benda B berbalik arah. Artinya awalnya dia bergerak ke kiri, kemudian setelah bertumbukan atau bertabrakan, benda B itu bergerak menjadi ke kanan. Nah, yang ditanya, maka kecepatan benda A setelah tabrakan adalah, ya sudah, kita buat saja apa saja yang diketahui, yaitu massa benda A 2 kilo, massa benda B 5 kilo, kemudian kecepatan benda A sebelum tumbukan 10, kecepatan benda B sebelum tumbukan 1. Nah, jadi kita buat di sini. Nah, di sini yang 6 meter per sekon itu adalah kecepatan benda B setelah tumbukan, berarti VB aksen 6 meter per sekon. Nah, yang ditanya VA aksen, ya udah kita tinggal masukin ke persamaan hukum kekekalan momentum. 2 kali 10 tambah 5 kali min 1. Nah, diingat, di sini kenapa minus, kita tetap memperhatikan
arah, karena kecepatan ini adalah memiliki arah. Jadi kalau ke kanan kita anggap nilainya positif, kalau ke kiri kita anggap nilainya negatif. Jadi kecepatan A itu positif, ke kanan 10, kecepatan B negatif, ke kiri min 1. Jadi tetap diperhatikan arah positif negatifnya, kanan kirinya. Tambah 2 kali VA aksen, tambah 5 kali 6. Tinggal masukin saja angkanya, dihitung 20 kurang 5, 15. 2 VA aksen tambah 30, ini pindah ruas. Jadi min 15, maka kecepatan A setelah tumbukan adalah min 7,5. Min di sini, ini akan berarti bahwa kecepatannya itu berlawanan arah dari arah semula. Kalau dia nilainya positif, berarti searah dari arah semula. Nah, ini contoh soal kedua. Kata kuncinya adalah di sini. Jika peluru tertahan di dalam balok. Kalau tertahan di dalam balok, ini berarti adalah contoh koefisien jenis tumbukan yang nilainya sama dengan 0, yaitu tumbukan tidak lenting sama sekali. Karena peluru tertahan di dalam balok artinya peluru dan balok itu menyatu setelah tumbukan atau setelah terjadinya tabrakan. Nah, di sini berarti kita menggunakan persamaan yang tumbukan tidak lenting sama sekali. V-nya kita gabungin. Nah, tinggal dimasukin saja. Di situ ada gram, berarti kita ubah ke kilo. Nah, di sini dia bilang sedang diam di lantai, artinya balok awalnya itu kecepatannya mulai 0. Jadi kita buat PB-nya 0. Nah, tinggal dimasukin, dapatlah bahwa kecepatannya itu 2,5 meter per sekon. Ini contoh soal ketiga. Dua buah benda A dan B masing-masing bergerak saling mendekat dengan VA 2, VB-nya 2. Sama-sama nih 2. Apabila massa A dan massa B itu sama dan lantai licin, berapa kecepatan A dan B setelah terjadi tumbukan lenting sempurna? Nah, ingat, lenting sempurna, kata kunci di sini E-nya bernilai 1. Jadi kita menggunakan koefisien restitusi, dapat persamaannya. Kemudian menggunakan hukum kekekalan momentum juga dapat persamaannya, nanti tinggal disubstitusi. Silakan dipahami. Di sini sudah ada kunci jawabannya. Nah, berikut contoh soal yang keempat. Ini prinsip pantulan tadi. Sebuah bola dijatuhkan dari ketinggian X. Ketinggian X-nya adalah ketinggian mula-mula. Jika ketinggian bola pada saat pantulan pertama 50 cm, ini pantulan pertama, pantulan kedua 20 cm, maka besar ketinggian X adalah, artinya ketinggian mula-mulanya berapa? Udah, kita menggunakan persamaan ini. Pantulan kedua bagi pantulan pertama, pantulan ketiga bagi pantulan kedua. Nah, tinggal akarnya dihilangkan saja karena kiri dan kanan sama-sama punya akar. Kemudian kita tinggal kali silang, 20 kali H1, 50 kali 50, 2500. H1 sama dengan 125. Dapatnya dari 2500 bagi 20. Nah, silakan dipahami 4 contoh soal ini. Nanti akan ada latihan soal yang Ibu kirim juga melalui Google Classroom, melalui kelas online kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.